Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan teknologi AI untuk bisnis. Pertama, ini akan membahas tentang pengertian TIK. Informasi yang etimologinya berasal dari bahasa Inggris to inform, yang berarti memberitahu. Secara umum dapat didefinisikan sebagai data yang telah diolah menjadi sesuatu yang memiliki makna dan manfaat bagi manusia. Dalam ranah bisnis, teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk mendukung perdagangan elektronik yang lebih dikenal dengan e-commerce. Dalam e-commerce, para pelaku bisnis hanya perlu berinteraksi melalui jaringan publik yang dalam perkembangan terkini semakin mengandalkan media internet. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi perkembangan bisnis. Nah, tujuan pengajaran TIK di perkuliahan pertama adalah meningkatkan literasi digital, memfasilitasi akses terhadap informasi, meningkatkan produktivitas, menunjang pembelajaran, dan yang terakhir adalah pengembangan keterampilan komunikasi karena mempersiapkan siswa untuk berkomunikasi secara efektif melalui media digital seperti email, media sosial, dan alat kolaborasi online. Peran AI dalam dunia bisnis, yang pertama adalah efisiensi operasional melalui otomasi, yang kedua personalisasi pelayanan pelanggan, yang ketiga pemasaran, yang keempat layanan virtual asisten, yang kelima teknologi AI juga dikembangkan dalam bentuk asisten pribadi, dan yang terakhir adalah menganalisis data bisnis. Kedua ada konsep kecerdasan buatan dalam bisnis. Yang pertama adalah definisi AI dalam konteks bisnis. Kecerdasan buatan merupakan simulasi kecerdasan manusia yang dimasukkan ke dalam mesin dan program untuk berpikir seperti manusia. AI dapat dikatakan sebagai suatu sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan atau kekuatan manusia. Contoh aplikasi berbasis AI sering digunakan untuk memudahkan bisnis, yaitu yang pertama ada analisis dan perkiraan data, yang kedua ada layanan pelanggan otomatis, yang ketiga ada personalisasi dan rekomendasi, yang keempat ada analisis statement dan penelitian, yang kelima ada standar dan pengenalan gambar, yang keenam ada otomatisasi proses bisnis, yang ketujuh ada peningkatan kosongan, yang kedelapan ada pengenalan ucapan dan pemrosesan bahasa alami, yang kesembilan ada pengenalan wajah dan keamanan, yang kesepuluh ada pengembangan dan desain produk, yang ke-11 ada penelitian dan pengembangan beban, yang ke-12 ada manajemen risiko dan keuangan. Kemudian ada peran AI dalam transformasi bisnis. Jika kita memasukkan banyak data ke algoritma pembelajaran mesin, kinerjanya akan meningkat. Pembelajaran mesin berguna untuk memasukkan data dalam jumlah besar yang semakin banyak ditangkap oleh perangkat yang terhubung ke internet ke dalam konten yang dapat dicerna oleh manusia. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang kedua ada membuat keputusan yang lebih baik, yang ketiga ada pengalaman pelanggan yang lebih baik, yang keempat ada penghematan biaya, yang kelima ada model ekonomi baru, kemudian yang keenam ada pergantian staff. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran AI. Itu di 2011 Tokopedia ini yaitu antara William Tanuwijaya dan Continuous Alpha Asia itu bekerja sama untuk menuju pemasaran Indonesia. Yang di situ produk digital itu seperti digital banking, virtual credit, dan kredit layanan pada tahun 2016. Selain itu, perusahaan juga dikenal karena upayanya mendorong ekonomi digital yang menunjukkan citra online yang kuat. Pada tahun 2018, Tokopedia itu memperluas platform seperti Apple Store, Facebook, WhatsApp, dan Instagram.
Tokopedia juga itu di Indonesia itu improve-nya sangat bagus pada internet, pada perkembangan internet di Indonesia. Dan juga di 2016 Tokopedia ini mencapai government to promote, yaitu mencapai produk yang merasionalkan sampai 99% pemasaran yang disebarkan di Indonesia pada tahun 2021. Kemudian manajemen rantai pasokan dengan AI dalam bisnis, yaitu manajemen memiliki 18 subsektor. Dan 18 subsektor ini menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi dan kompetitif, yaitu dengan subsektor include kepada GA, VG, model AEN, dan CBR yang menawarkan algoritma yang lebih baik dan peningkatan kinerja. Banyak studi yang melibatkan division support dan juga ANN yang juga pemodelan dan pendekatan yang menghasilkan kinerja yang lebih baik dan kompetitif. Selain itu juga data mining dan VL, yaitu mempengaruhi kualitas kontrol tampilan data, menciptakan sistem untuk kualitas tampilan data, sistem rencana GA dan otomatis itu. Rencana mempengaruhi rencana produksi, pengembangan metode dan pendekatan yang lebih baik untuk integritas produksi dan analisis yang ditingkatkan oleh CBR, ANN, data mining dan ANN dan juga PL. Kemudian pengolahan data dan analisis dalam bisnis AI, yaitu meningkatkan kemampuan manusia untuk mengotomatisasi, yaitu untuk proses yang kompleks, meningkatkan efisiensi dan keakuran tugas analisis data. Manfaat utama AI dalam analisis data yaitu mengumpulkan waktu-waktu yang singkat dan memberi analisis waktu dan sumber daya untuk fokus pada tugas dan tingkat lanjut kepada keahlian manusia di dalam bisnis. Penggunaan AI juga yaitu untuk menganalisis data yang memiliki banyak keuntungan menarik, yaitu dapat mengubah kinerja perusahaan dari yang susah menjadi paling enak. Dan mari kita lihat beberapa alasan utama mengapa bisnis harus mempertimbangkan untuk menggunakan AI. Ya, karena saat melakukan analisis data, pertama alat AI itu menawarkan kapabilitas yang bekerja lebih cepat dan juga lebih tinggi. Kemudian ada pelayanan dan pelangganan dalam menggunakan AI di dalam bisnis. Itu ada pembelajaran mesin dan pemasaran digital membantu pemangku untuk kepentingan melakukan hal ini, analisis iklan, pemasaran efisiensi kerja, dan juga memeriksa keberadaan peluang pasar. Algoritma pembelajaran ini yaitu menggunakan analitik intelijen analitik yang membuat model seperti hasil dengan mengumpulkan lebih banyak data akan lebih tepat, lebih efisien, dan lebih cepat. Akibatnya pembelajaran mesin ini sangat penting untuk membantu pemasaran yang lebih cepat melalui chat live, chatbook, dan lain-lain. Pelayan ini untuk langsung menerima jawaban. Mesin dalam hal chatbook mungkin menjadi salah satu pilihan terbaik. Keunggulan adalah tidak perlu menunggu lama. Kemudian keuangan dan investasi itu bisa diwujudkan dari mikrosyariah dan juga bisa diwujudkan melalui Ethereum atau Bitcoin dan lain-lain. Next. Kemudian ada pembangunan dan implementasi sistem AI dalam bisnis. Ada pengumpulan dan analisis data. Pertama, memahami metode pengumpulan data, yaitu metode pengumpulan data adalah sebagai berbagai cara untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data. Informasi itu berasal dari berbagai sumber. Setelah itu, data akan dianalisis untuk menemukan jawaban atas berbagai permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data kedua yaitu metode pengumpulan data kualitatif dan metode pengumpulan data kuantitatif. Yang kedua adalah teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu metode bagaimana seorang peneliti menganalisis data. Menghasilkan analisis data adalah pekerjaan menganalisis bahan-bahan penelitian seperti
metode analisis statis, yang ketiga ada proses analisis data taksonomi, yang keempat adalah metode analisis data domain, yang kelima teknik analisis data isi, yang keenam teknik analisis data interaktif, yang ketujuh teknik analisis data komparatif. Kemudian ada perkembangan chatbot dan layanan pelanggan. Chatbot adalah teknologi robotik yang dapat berkomunikasi dengan manusia seperti penggunanya dalam bentuk teks atau voice chat. Bot ini dapat memahami pertanyaan yang diajukan pengguna dan memberikan jawaban yang dibutuhkan. Teknologi bot ini telah dikembangkan di berbagai platform media sosial, baik aplikasi, pesan maupun website. Kemudian ada optimisasi manajemen produksi dengan AI. AI sekarang digunakan dalam manajemen produksi. Sebelumnya, sebelum adanya AI, banyak masalah manajemen produksi yang sulit dipecahkan. Bahkan setelah diperkenalkannya teknik manajemen produksi untuk mengatasi beban kinerja yang berat di setiap departemen, organisasi harus membagi staf dan berkoordinasi dengan baik antar departemen. Penggunaan AI dalam manajemen produksi menarik perhatian untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengendalian dan permasalahan yang lebih baik akan meningkatkan operasi manajemen produksi. Oleh karena itu, AI diterapkan untuk meningkatkan akurasi produksi. Kemudian ada integrasi AI dalam keputusan bisnis. AI adalah teknologi yang bertujuan untuk membuat mesin atau sistem komputer yang dapat meniru kemampuan belajar manusia serta melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI menggunakan teknik seperti pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, dan pemrograman alami untuk memproses data dan mempelajari pola atau perilaku guna meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Teknologi kecerdasan buatan dapat membantu mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dalam beberapa cara, termasuk yang pertama ada analisis data lebih akurat, yang kedua prediksi yang lebih akurat, yang ketiga ada analisis dampak, yang keempat manajemen rantai persediaan, yang kelima ada peningkatan performa. Selanjutnya adalah manfaat AI ke big data dalam bisnis. Yang pertama adalah deteksi masalah secara real time. Big data memungkinkan untuk mengidentifikasi penyebab masalah atau kegagalan dengan cepat, sehingga tindakan perbaikan dapat diambil secara langsung, mengurangi potensi masalah berulang. Yang kedua, penyimpanan data dan integrasi sistem. Big data memungkinkan bisnis untuk menyimpan data yang diperlukan untuk mengembangkan produk dan dapat mengintegrasikan berbagai sistem dan perangkat yang berbeda, seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan atau AI. Yang ketiga, efisiensi produksi. Big data dapat membantu dalam mengurangi waktu dan biaya produksi produk sambil meningkatkan performa mereka. Di sisi lain, manfaat AI kita diterapkan pada big data dalam bisnis mencakup mitigasi resiko. AI mampu mengidentifikasi resiko dan berpotensi masalah sejak dini, memungkinkan tindakan yang sesuai untuk mengurangi potensi kerugian. Dan yang terakhir adalah pengurangan kesalahan data. AI membantu menghindari kesalahan data yang dapat memiliki dampak serius pada bisnis, seperti kesalahan perhitungan yang signifikan. Selanjutnya, 4 metode machine learning. Yang pertama, supervised learning. Nah, metode supervised learning ini melibatkan memberikan label atau target tertentu kepada data sebelumnya dalam proses machine learning. Yang kedua, unsupervised learning, yakni metode yang tidak memerlukan data input dari periode sebelumnya dan tidak memerlukan label atau target akhir. Yang ketiga, semi supervised learning, yang dimana adalah penggabungan dari supervised dan unsupervised learning. Metode ini menggunakan sejumlah kecil data yang telah diberi label serta sejumlah data yang tidak memiliki label untuk melatih algoritma. Yang terakhir ada reinforcement learning. Ini menggunakan dataset yang berbasis pada sistem reward dan memberikan umpan balik kepada algoritma untuk mempelajari dari pengalaman. Dan selanjutnya adalah pentingnya analisis sentimen. Manajemen reputasi merek. Analisis sentimen membantu perusahaan memantau citra merek mereka dalam situs web dan
sosial. Dengan memahami bagaimana mereka dilihat oleh pelanggan, mereka dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan reputasi merek mereka jika ditemukan sentimen negatif. Yang B, umpan balik pelanggan. Analisis sentimen membantu perusahaan memahami pendapat pelanggan. Dan yang terakhir adalah pencegahan krisis. Analisis sentimen dapat membantu mendeteksi konten negatif secara real time. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan cepat dan mencegah krisis reputasi yang lebih besar. Hubungan antara analisis sentimen dan manajemen reputasi merek. Analisis sentimen digunakan sebagai alat untuk memantau opini dan sentimen pelanggan terhadap merek dan produk tertentu. Hal ini membantu perusahaan memahami bagaimana citra merek mereka dilihat oleh publik. Yang kedua, manajemen reputasi merek merespon hasil analisis sentimen. Jika analisis sentimen mengungkapkan banyak sentimen negatif terkait merek, perusahaan dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki citra merek mereka. Yang ketiga adalah analisis sentimen juga dapat membantu perusahaan dalam mendeteksi konten negatif atau potensi krisis reputasi sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Selain itu, analisis sentimen dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dalam pandangan pelanggan dan mengevaluasi efektivitas strategi manajemen reputasi merek yang ada. Ini ada pengambilan keputusan dengan AI. Yang pertama adalah model bisnis dengan AI. Sudah beberapa tahun sejak dimulainya revolusi industri 5.0 dan dengan bertahap sektor digital telah mulai tumbuh. Saat ini startup dapat terus berkembang dan bertahan di era revolusi industri 5.0. Pelaku usaha perlu memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis menggunakan platform digital sebagai dasar utama. Nah, ini perusahaan dituntut untuk memiliki kemampuan melakukan inovasi dalam pelayanan dan pengembangan. Sebelum memulai bisnis digital, perlu persiapan yang matang. Oleh karena itu, yang sangat penting untuk mempersiapkan bisnis Anda sebaik mungkin sejak awal. Memulai bisnis digital bisa menjadi langkah yang menarik dan berpotensi menguntungkan. Pengusaha dapat memulai bisnis digital dengan memodernisasi bisnis yang sudah ada atau merancang model bisnis yang benar-benar baru. Ada banyak manfaat beralih ke digital untuk bisnis Anda, namun masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk biayanya yang tinggi. Modernisasi digital suatu perusahaan memerlukan pengetahuan teknis yang memadai. Teknologi yang telah dianggap sebagai aspek internal penting yang membantu organisasi mencapai perubahan. Menurut Ismail et al., berikut beberapa tips memulai bisnis digital. Yang pertama, tentukan jenis bisnis digital yang ingin Anda jalankan. Yang kedua, buat rencana bisnis yang solid. Yang ketiga, siapkan modal awal. Yang keempat, mulailah memasarkan bisnis Anda. Yang kelima, ketahui berbagai potensi risiko. Yang keenam, siap bersaing. Dan yang terakhir, teruslah belajar dan berkembang. Yang selanjutnya, mengintegrasikan AI dalam model bisnis. Oleh karena itu, perusahaan merupakan pendekatan strategis untuk menyelaraskan perusahaannya dengan fenomena masyarakat dan menentukan posisi perusahaan dalam lingkungan industrinya yang menginstruksikan berpikir atau yang disebut dengan berbudaya dalam bertindak berpraktik. Pemikir strategis mengembangkan serangkaian sudut pandang untuk meningkatkan pemahaman kita tentang model manajemen strategis yang menggambarkan interaksi antara pemikiran strategis dan pengawasan strategis dengan menyelaraskan dengan industri. Tahapan-tahapan. Yang pertama adalah menganalisis lingkungan umum, industri, dan bisnis. Yang kedua, perluasan inovasi model bisnis. Yang ketiga, perumusan strategis dalam lingkungan perusahaan fungsional dan internasional. Yang keempat, melaksanakan eksekusi dan implementasi strategis. Dari perspektif paradigma manajemen strategis, dinamika berkelanjutan bisnis memerlukan pendekatan sistematis dengan fokus pada perubahan teknologi, budaya, ekonomi, dan struktural organisasi yang bersifat koevolusioner. Selanjutnya, tantangan dalam penggunaan AI bisnis. Era digital bisnis internasional menghadapi tantangan etika baru yang memerlukan manajemen yang bijaksana. Salah satu masalah utama adalah privasi dan keamanan data. Yang semakin meluasnya penggunaan teknologi
pelanggan dan karyawan mereka dilindungi dengan hati-hati. Kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data yang berlaku di berbagai jurisdiksi juga merupakan kunci untuk mengatasi masalah ini. Pertimbangan etis terkait penggunaan kecerdasan pembuatan AI dan teknologi otomasi juga ditekankan. Dunia harus mempertimbangkan dampak sosial, keselamatan dan tanggung jawab sebelum mengadopsi teknologi ini ke dalam operasi mereka. Dengan mengatasi permasalahan ini secara bijak, bisnis global dapat memastikan bahwa mereka beroperasi secara etis dan berintegritas di era digital yang dinamis ini. Selanjutnya, pengendalian data dan keamanan data. Di era perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat, baik dari segi pengembangan teknologi informasi, perkembangan perangkat lunak, dan tingkat keamanan harus selalu dikembangkan untuk menghindari penyalahgunaan atau diakses oleh perangkat non-proprietari atau perangkat berlisensi atau ilegal. Dengan adanya penyalahgunaan, penyelesaian akan menimbulkan beberapa masalah seperti efektivitas, efisiensi, kerahasiaan data, integritas, keberadaan, kepaduan, dan keandalan. Dengan adanya beberapa dominan tersebut dapat kita klasifikasikan ancaman yang jadi kelemahannya. Pada kehidupan seseorang dapat dikatakan mengajarkan keamanan berat, mempunyai kewenangan login, mengetahui password, memiliki tools untuk meretas akses, dan orang yang membuat sistem. Selanjutnya, peraturan dan kepatuhan terkait AI bisnis. Yang pertama, isu bisnis. Pastikan Anda memiliki semua isu dan lisensi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat. Kedua, pajak. Patuhi peraturan pajak yang berlaku. Ini termasuk pelapor, pendapatan bisnis, dan pembayaran pajak yang sesuai. Yang ketiga, kepatuhan lingkungan. Pastikan bisnis Anda mematuhi peraturan lingkungan, termasuk pembuangan limbah dan praktik berkelanjutan. Yang terakhir, hak karyawan. Patuhi undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk hak karyawan dan upah minimum. Yang pertama, kasus sukses. AI bukan hanya perkembangan teknis, teknologi AI juga menjadi lebih mudah diakses oleh pengguna non-teknologi. Dengan perusahaan seperti Live yang menyerahkan teknologi AI ke tangan para wirausaha. Yang kedua, tantangan yang dihadapi. Dalam beberapa tahun terakhir, AI mendapat banyak perhatian hingga banyak bisnis yang mencoba penerapan penggunaan AI untuk mendapatkan hasil yang maksimal. AI menjadi topik utama di dunia bisnis dengan perusahaan seperti Google, Netflix, Amazon, dan lainnya yang sangat diuntungkan dari penggunaan AI. Dan machine learning selain perusahaan besar, bisnis kecil dan menengah pun berpengaruh. Selanjutnya, evaluasi hasil implementasi. Evaluasi hasil implementasi kecerdasan buatan AI dalam bisnis bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, tujuan bisnis. Yang kedua, KPI, Key Performance Indicator. Yang ketiga, analisis data. Selanjutnya, yang bab ke-9, tantangan dan peluang masa depan AI dalam bisnis. Yang pertama, model bisnis dengan AI. Model bisnis adalah prototip yang dikembangkan oleh suatu perusahaan yang mewakili struktur dan aliran informasi suatu produk atau layanan, termasuk deskripsi sebagai aktor dalam perusahaan dan perannya. Model bisnis Canvas adalah model bisnis yang pertama kali diperkenalkan oleh bisnis inti dan sumber daya inti Alexander. Canvas model bisnis merupakan nilai saluran hubungan pelanggan, segmen pelanggan, aliran pendapatan, fungsi inti, sumber daya inti, kemitraan utama, dan struktur biaya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih model bisnis.
segmentasi, kebutuhan pelanggan, dan skalabilitas. Selanjutnya, keputusan strategis dan taktis. Keputusan adalah perilaku organisasi yang sifatnya adalah perilaku individu, dan untuk menggambarkan proses pengambilan keputusan ini secara relatif dapat dikatakan bahwa memahami perilaku organisasi lebih penting daripada keuntungan pribadi. Menurut Terry George dan Bernard menjelaskan bahwa proses perumusan keputusan mencakup 4 unsur. Yang pertama ada model, yang kedua kriteria, yang ketiga penghalang, yang keempat optimasi. Selanjutnya, penggunaan AI dalam perencanaan bisnis. Kecerdasan buatan AI telah menjadi langkah maju yang signifikan dalam evolusi praktik bisnis. Hal ini dianggap sebagai saluran yang menerjemahkan semangat, kemampuan, dan keterbatasan TI ke dalam bahasa bisnis. Pada saat yang sama, teknik dan metode yang disebutkan dalam bab utama dijelaskan sedemikian rupa sehingga dapat diakses bahkan oleh mereka yang belum mempelajari informatika. Ini dianggap sebagai buku teks bisnis praktis. Yang pertama ada AI dan revolusi industri keempat. Yang kedua ada AI dan revolusi industri keempat. Yang ketiga AI sebagai game changer. Yang keempat AI untuk praktik bisnis. Penggunaan teknologi ini dengan cepat, yaitu berdampak besar. Jadi dimulai dari bisnis yang strateginya memanfaatkan data dan analitik untuk menghasilkan pengalaman inovatif, dan juga bisa dengan demikian konsumen dapat melihat secara langsung dari inovasi kualitas produk dan layanan yang baik. Bisnis tidak dapat hanya menyediakan layanan digital informasi tanpa mengintegrasikan semuanya. Dan rencana aksi rekomendasi. Jadi rekomendasi bisa melalui tool CEO atau headline, Aluma, dan juga masih banyak sekali Alfotolog, dan juga TikTok, Facebook, dan lain-lain. Alat AI ini bisa digunakan untuk bisnis studio, judul studio, dan komponen yang penting untuk konten-konten pemasaran. Khususnya di aplikasi ini gratis, yaitu yang pertama Luma Lab digunakan untuk Luma Lab untuk analisis anggaran dan kebutuhan pemasaran yang lebih akurat. Tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Saya ingin bertanya, apa manfaat AI dalam perkembangan bisnis ke depannya? Bertanya, apa yang dimaksud dengan AI dalam pemanfaatan teknologi dalam bisnis? Terima kasih. Dari Mas Oscar, yaitu bagaimana AI dalam bisnis ini berkembang untuk masa depan. Itu penting sekali untuk masa depan. Kita membutuhkan peran untuk mengaplikasikan bagaimana cara berbisnis secara efisien, dan juga mengembangkan tool-tool yang di situ memberikan market atau pemasaran yang lebih luas dalam bidang internasional. Terima kasih. Jadi pemanfaatan AI dalam bisnis, kita Saya akan menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Penny, yaitu bagaimana pemanfaatan AI dalam bisnis. Yaitu pemanfaatannya banyak sekali. Kita bisa mengupload pemasaran secara efisiensi dan efektif, cepat, tanggap, dan melakukan pembalasan melalui chatbot, chat live, dan masih banyak sekali dalam proses-proses pemasarannya.